Episode ini datang dari awal bulan Mei tahun 2026. Hello everyone, aku Maeve. Selamat datang di episode kelima dari Teman Tiduran. Sebuah segmen di mana kalian semua akan mendengarkan cerita dariku tentang apa saja yang menyita ruang di pikiranku. Baik itu pengalaman masa laluku, hal-hal yang membentuk diriku menjadi sekarang ini, atau ya sekedar hal-hal random dan asbun aja. Semoga aja ceritaku pada hari ini tidak membuat kalian semua ketiduran karena bosan. Bercanda, sesuatu yang sering dijadikan sebagai pencair suasana, atau istilahnya icebreaker, dan seringkali dilontarkan saat suasana itu sedang tegang atau canggung. Seringkali dengan adanya canda tawa, hubungan dua individu dapat menjadi terasa lebih erat dan hangat, dan membangkitkan suasana menjadi lebih positif tentu saja. Tapi pernah kepikiran gak sih? Sebenarnya bercanda itu bisa menjadi pisau bermata dua loh. Aku sih pernah ya. Makanya podcast ini lahir. Beberapa kali aku tuh mikir, kenapa sesuatu yang familiar bagi semua orang dan harusnya dianggap sebagai sesuatu yang positif, kadang tuh ada kemungkinan bahwa orang yang denger itu bisa pelangak-pelongo. Dan itu bukan kemungkinan terburuk juga sih. Ada yang lebih parah lagi. Gimana jadinya kalau orang yang dengar bercandaan itu bahkan bisa ngerasa nggak enak setelahnya? Kadang-kadang sering kan di lingkungan kita dengar kalau misalnya ada orang yang bercandaannya itu suka merendahkan orang lain gitu. Atau membercandain hal-hal yang berpotensi untuk yang menjelek-jelekkan orang lain gitu. Baik orang itu ada di dalam circle-nya waktu itu, di dalam ruang lingkup bercandanya waktu itu, atau orangnya itu lagi nggak ada bersama mereka gitu. Atau kadang-kadang malah kalau misalnya orang memang niatnya menghina gitu, terus orang itu menyampaikan ketidaksenangannya, yang mana itu valid, terus dibilang, ya ampun bercanda doang. Aku sering banget ketemu orang-orang yang seperti itu gitu. Dan aku mikir, oh iya ya, ternyata untuk bercanda itu harus ada seninya. Dan kalau kalian penasaran dengan seni bercanda seperti diriku, ini cerita untukmu. Kalian semua pasti tahu kan, yang namanya bercanda. Pasti dong, pasti kalian familiar dong dengan yang namanya bercanda. Bahkan, gak hanya mendengar tentang bercanda itu, kalian pasti banyak yang pernah melontarkan setidaknya satu candaan. Entah itu bareng teman-teman, entah itu bareng keluarga, sanak saudara, atau orang-orang terdekat kalian. Kayaknya sih hampir semua orang ya pernah pakai bercanda sebagai sebuah quote-unquote alat. Alat untuk mempererat hubungan, alat untuk deketin orang, alat untuk icebreaker seperti yang di awal ku bilang tadi, untuk mencairkan suasana yang tegang. Ya istilahnya kayak untuk nutupin rasa canggung gitulah. Kadang sampai di titik dimana kalau lagi ada di situasi yang kaku, awkward, refleks pertama itu nggak diem, tapi mencari sesuatu untuk dijadikan bahan bercandaan, untuk mendinginkan suasana yang lagi panas gitu. Ya sebenarnya aku mempunyai tendensi lebih ke diem ya gitu, tapi kadang-kadang aku juga pasti adalah sesekali.
melontarkan bercandaan gitu untuk mencairkan suasana. Sekecil apapun itu bahan bercandaannya. Dan anehnya, seringkali berhasil, efektif dia untuk menghilangkan ketegangan yang sedang berlangsung gitu. Tiba-tiba suasananya jadi cair, jadi adem lagi. Orang-orang pun mulai ketawa, obrolan pun jadi ngalir. Dan di momen kayak gitu tuh, bercanda tuh punya kekuatan. Kekuatan dari sebuah candaan itu bisa bikin orang yang tadinya asing menjadi terasa lebih dekat. Nah, kadang-kadang kan kalian tuh sering tuh waktu masuk ke lingkungan baru, belum kenal dengan siapa-siapa, semuanya terasa kaku, canggung, mau ngapa-ngapain takut salah gitu. Sampai akhirnya ada satu momen kecil, di mana ada salah satu orang dari lingkunganmu itu yang melempar sebuah candaan sederhana. Dan semua orang mulai ketawa gitu. Dan dari situ mulailah kepancing untuk membuka obrolan berbagai macam topik. Dan orang-orang jadi lebih berani ngomong. Dan karena semakin banyak orang yang mulai membuka diri, rasa asing itu pun hilang gitu. Disitulah aku sadar, kalau bercanda itu bukan cuma soal lucu atau enggak, tapi soal koneksi. Nah, jadi yang namanya bercandaan itu ada banyak sih. Maksudnya bercanda itu bukan sesuatu yang universal banget. Ada beberapa tipe bercandaan yang hanya bisa dipahami beberapa orang, dan tentu saja adalah yang namanya gag code. Di mana gag code itu artinya tipe-tipe bercandaan seseorang itu yang seperti apa ya, seseorang anggap lucu itu seperti apa gitu. Ada orang yang suka sama dad jokes. Dad jokes itu kayak jokes bapak-bapak. Tahu kan? Kayak yang jokes bapak-bapak ibu-ibu di salah satu sosmed berinisial FB itu. Apa ya contohnya ya? Kok aku lupa contohnya apa. Oh, ini baru keinget satu. Baru-baru ini aku baru nampak salah satu dad jokes yang seperti ini gitu. Hantu-hantu apa yang tinggalnya di luar negeri gitu kan. Semuanya pada mikirnya kayak yang Bloody Mary atau apa atau urban legend di luar negeri gitu, di daerah barat atau di daerah Far East atau apa daerah manapun lah itu yang di luar Indonesia. Tapi kalau diinterpretasikan sebagai jokes bapak-bapak, pasti jawabannya gini, kuyang. Loh, padahal kuyang itu kan hantu dari apa ya, dari dalam negeri ya kan? Iya, karena kuyang lama di Sydney, menjagamu tak patah kaki. Jadi ceritanya si Kuyang ini jagain orang diabetes di Sydney. Itu ciri-ciri aku sudah berumur ya. Jokes yang seperti ini pun ketawa. Udah mulai mengapresiasi jokes gitu lah. Terus ada lagi yang namanya self-depreciating jokes. Jadi orang-orang yang get code-nya adalah self-depreciating jokes itu bercandaannya itu cenderung merendahkan dirinya sendiri gitu. Kayak kalian kan pasti kan pernah kan ketemu ada temen yang kayak bilang, iyalah gini 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 dasar aku gitu. Maksudnya ya untuk menutupi apa kekurangannya, tapi ya motonya disenyumin aja gitu. Atau kalau misalnya kalian lebih bisa memahami, boleh aja kalian tulis di kolom komentar. Karena sejujurnya saya nggak terlalu paham sama jokes-jokes yang self-depreciating gitu. Kemudian ada lagi inside jokes. Kalau inside jokes itu adalah bercandaan yang hanya dipakai di kalangan kamu gitu aja gitu. Sesimpel kayak gini, kayak ada aku dan salah satu temen aku yang agak dekat gitu lah, tapi kita itu bukan di circle akademik, bukan di circle apa, cuman ya ketemu gitu aja gitu. Karena udah lama kenal aja gitu. Sesimpel stiker keponakanku lagi mencet-mencet HP dan tulisannya aku mencium ada bau-bau keributan. Itu aja udah lucu bagi kita berdua.
Tapi kalau kita lontarkan ke circle-circle yang lain, misalnya circle temen TK, circle temen kuliah, mereka pasti nggak ngerti. Kirain ya cuman ada keributan apa ini gitu. Jadi inside jokes itu adalah sebuah bercandaan yang hanya dipahami oleh circle yang dimaksud itu gitu. Ditujukan hanya untuk kamu dan orang-orang yang memang dikhususkan untuk ngerti jokes itu gitu. Kemudian ada yang namanya dark jokes. Kalau dark jokes ini ya bercandaan, tapi bercandaannya itu seringkali gelap gitu. Kayak mana yang menjelaskan gelapnya ya? Gelapnya itu kayak artinya itu kayak lebih ke menyeramkan gitu. Atau hal-hal yang berbau pindah alam gitu misalnya kan. Nah, terus dark jokes ini pun gak semua orang bisa menangkapnya sebagai bercandaan gitu. Kemudian ada lagi jokes yang namanya absurd humor. Absurd humor itu ya kayak asal bunyi aja. Kayak hal-hal random dilontarkan gitu aja. Dan itu kadang-kadang bisa lucu bagi sebagian orang gitu. Dengan gag quote-nya seperti itu. Ada lagi gag quote yang disebut sebagai hiperbola. Hiperbola ya kayak yang melebih-lebihkan gitu. Kayak misalnya terjadi sesuatu hal yang kecil, terus orang itu bercandanya itu kayak, ih gitu ya, nanti kamu gini 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 loh. Terus melebay-lebaykan kemungkinan terburuk yang akan terjadi. Terus ada lagi yang namanya sarkasme. Jadi sarkasme ya sindiran gitu. Bercandaan orang itu ya berbentuk sebagai sindiran gitu. Terhadap orang lain biasanya. Nah, kadang-kadang ya sama seperti love language dan apology language ya, nggak ada jokes-jokes yang lebih superior, nggak ada orang yang kayak bercandanya tuh harus seperti gini, baru orangnya asik, nggak. Apapun gag quote dari seseorang, kalau digunakan dengan tepat, yaitu dengan orang yang gag quote-nya sama, pasti akan menyenangkan. Dan satu lagi, kalau penggunaannya ya betul-betul tepat gitu. Ya seperti judul podcast ini, apapun gag quote-nya tetap harus ada seninya, yaitu cara kita membawakannya. Dan seni ini ya anehnya yang nggak pernah diajarin secara langsung. Orang-orang tuh suka bilang pengalaman itu guru terbaik. Sama juga berlaku juga dengan seni bercanda ini. Seni bercanda itu nggak ada pelajaran khususnya, nggak ada rumus pastinya gitu. Dan itu semua ya tergantung orangnya mau belajar atau enggak. Dan belajarnya ya tentu saja ya dari pengalaman. Terutama momen-momen ketika bercandanya itu tidak ditanggapi dengan baik oleh lawan bicaranya, atau bahkan momen-momen di mana bercandaannya itu dianggap nggak lucu gitu, kayak garing gitu sama orang-orang. Dan bikin hubungan dua orang itu menjadi makin awkward. Dan itu nggak apa-apa, asalkan kita tahu kenapa bisa seperti itu dan gimana supaya nggak kayak gitu lagi. Menurutku, ada beberapa hal yang tanpa sadar jadi unsur dalam seni bercanda. Jadi yang pertama itu, untuk membawakan sebuah bercandaan itu harus baca situasi. Gak selamanya ketika suasana menjadi tegang itu harus dibalas dengan bercandaan. Terutama saat lagi serius atau ya saat lagi ada problem aja. Saat orang lagi struggle. Dan gak etis kan kalau struggle-nya dijadikan bahan bercandaan gitu. Yang kedua, membaca orangnya. Setiap orang punya toleransi batas ketersinggungan yang berbeda-beda. Dan juga mereka punya gag code yang berbeda, yang menyebabkan cara menangkap humornya pun bisa berbeda. Dan bahkan ketika kalian punya gag code yang sama, bukan berarti kalian itu bisa melontarkan bercandaan sesuka hati. Itulah yang disebut membaca situasi dan membaca orangnya gitu, membaca ekspresi orangnya, um, dan juga membaca respon dari orang itulah setelah dilontarkan humor itu kan. Karena ya sedekat apapun kamu dengan orang itu, you will never know what they have been through.
kalian gak akan pernah tahu apa yang sedang dilalui orang hari itu. Jadi mungkin aja orang-orang yang biasanya suka bercanda pun pasti akan ada momen di mana mereka lagi nggak mood bercanda. Dan biasanya pada saat-saat seperti itu, batas ketersinggungannya itu pun jadi lebih rendah gitu. Kayak kalau biasanya jokes yang seperti ini, sebatas ini bisa ditoleransinya, di hari-hari di mana dia moodnya lagi nggak bagus, itu bisa bikin dia tersinggung, kepikiran, overthinking berhari-hari. Dan ini disebut juga dengan unsur yang ketiga, yaitu timing. Di mana timing bercandanya itu ya selaras aja dengan situasi dan respon dari si resipien ketika dibercandain. Dan yang terakhir, mungkin yang paling jarang disadari, niat untuk bercanda itu. Nah, ini cerita niat. Kenapa ya kita bercanda? Apakah betul-betul untuk bikin suasana jadi hangat? Atau diam-diam ada hal lain? Kayak pengen nyindir, pengen merasa menang, pengen merasa superior dari orang lain, atau untuk nutupin insecurity atau kekurangan dari kita dengan merendahkan orang lain, atau sekedar pengen terlihat lucu aja depan orang lain. Karena anehnya, orang lain itu bisa loh ngerasain. Meskipun sesuatu itu dilontarkan tidak secara tersurat, orang itu bisa menilai dari konteksnya, dari timingnya. Orang itu bisa melihat niat di baliknya, walaupun kata-katanya itu tidak menggambarkan seperti itu. Orang-orang bisa loh ngebaca itu. Dan dari situ ya aku mulai ngerti. Inilah sisi lain yang lebih gelap dari bercanda. Bercanda itu nggak cuma sekedar bikin orang ketawa, tapi ada juga yang namanya kepekaan. Soal peka, kalau ada orang lain dalam momen itu yang juga punya perasaan, ya karena mereka manusia juga. Dan mungkin di titik ini, bercanda itu mulai berubah dari sekedar kebiasaan, jadi sesuatu yang sebetulnya mulai harus dipikirkan matang-matang. Pernah nggak sih kalau kalian bercanda, tapi nggak semua orang ketawa? Kemungkinannya adalah, ada dua sih. Kita bahas dari yang nggak terlalu berbahaya dulu ya. Kemungkinan pertama itu kalau misalnya suasananya itu jadi krik, krik, krik. Jadi awkward. Bahkan suara jangkrik pun lebih keras daripada suara respon dari orang-orang di dalam ruangan itu. Ya itu memalukan sih. Aku nggak bisa menginvalidasi juga. Tapi menurutku sisi gelap dari bercanda itu ya nggak berhenti sampai di situ. Karena seperti yang ku bilang tadi, dari dua kemungkinan ini adalah kemungkinan yang sedikit lebih harmless dibandingkan yang satu lagi. Yang satu lagi itu adalah sebenarnya efek yang jauh lebih parah kalau bercandanya itu nggak diperhatikan seninya gitu. Oke, jadi ya kalian udah pasti tahu lah ya. Dan bahkan pernah relate di kemungkinan kedua ini gitu. Kadang-kadang kita bisa ngerasa kayak gini. Ah, ini mah ringan, cuma bercanda doang. Tapi kita lupa, yang kita anggap ringan itu belum tentu ringan buat orang lain. Ya karena ya setiap orang punya struggle sendiri. Setiap orang punya cerita yang kita nggak tahu. Yang punya pengalaman negatif, punya luka, punya trauma, dan mungkin punya hal-hal yang sensitif buat dia. Yang walaupun kelihatannya sepele dari luar. Dan lucunya, ketika orang itu berani speak up tentang ketidaknyamanan itu, ya normalnya orang-orang harusnya, oh iya ya, maaf banget bercandaannya bikin gak nyaman. Aku gak ada maksud sama sekali untuk nyakitin. Bla 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 and so on and so on.
Harusnya gitu dong. Dan bagi aku, itu harusnya bare minimum. Tapi yang kujumpai di lingkunganku, bukan ada sih, banyak banget. Dan bahkan sebagian besar dari kalian, pasti jawabannya gini, alah gitu doang baper. Ih, masa gak bisa sih diajak bercanda? Ringkih banget mentalnya. Dari situ aku mulai ngerasa, mungkin masalahnya bukan lagi di bercandanya, tapi di cara kita yang merespon setelah orang yang ada di sekitar kita itu mengingatkan kita kalau kita belum terlalu menguasai seni dalam bercanda itu. Karena sebenarnya ya kalau niat awal kita benar-benar cuman ingin bercanda, harusnya ada ruang untuk berhenti dong. Dan harusnya yang gak nyakitin orang at the first place. Bukannya malah mempertahankan candaan itu seolah-olah lebih penting daripada perasaan orang lain. Kadang tuh orang-orang tuh suka kali menggunakan label seperti baperan, atau sensitif, atau mental lemah. Itu kedengarannya kecil. Tapi ya sebenarnya itu bisa jadi cara halus untuk membalikkan keadaan. Yang tadinya terluka, memang terlukanya itu betul-betul valid. Jadi seolah-olah salah karena aku memang terlalu sensitif ya. Padahal perasaan itu bukan sesuatu yang bisa diperdebatkan. Dan kalau seseorang merasa nggak nyaman ya berarti memang nggak nyaman. Sesederhana itu. Dan juga bagi kalian, teman-teman di sini yang suka bilang gitu dan masih nggak ngerasa salah tentang itu, no offense, kalian jahat banget. Kalau kalian mau berhenti nonton video ini, silahkan. Tapi itu tidak akan merubah pendapatku tentang kalian. Ya, ini nggak berlaku ya untuk orang-orang yang pernah di tahap itu. Dan mereka bisa tahu, oh, selama ini aku salah ya kayak gini. Dan bagi orang-orang yang makin defensif, kalian jahat banget. Kalian udah nyakitin orang, kalian invalidasi pula perasaannya, dan kalian sampai sekarang ini masih merasa apa yang kalian lakukan itu nggak ada salahnya. Jadi ya aku harap setelah podcast ini semoga ya tercerahkan lah kalian. Tapi kalau misalnya kalian memilih untuk berhenti menonton ini, ya nggak apa-apa. You do you. It's on you. Ya dan jujur aja sih kalau misalnya kalian masih sering bilang, ah baperan banget sih. Atau gitu dong tersinggung. Gak bisa diajak bercanda kali. Atau bahkan sampai mengolok-ngolok mental seseorang yang lain itu ketika perasaan mereka valid. Ya mungkin masalahnya gak di mereka. Kamu aja yang memang belum belajar gimana caranya, gimana seninya bercanda tanpa nyakitin orang lain. Karena gampang banget ya ngelempar candaan, bikin orang lain jadi bahan, terus pas mereka nggak terima, tinggal bilang, kan cuma bercanda, baper amat sih, udah selesai. Bagi kamu itu cuma candaan, tapi bagi orang yang kena dampaknya, bisa aja nanggung trauma seumur hidup. Dan coba bercandaannya itu berbalik sama kamu. Kalau misalnya kamu bisa menanggapinya dengan baik, good for you. Tapi bukan berarti orang lain juga harus punya standar batas ketersinggungan yang sama seperti kamu. Ya karena pada akhirnya yang dirasakan orang lain itu ya bukan niat kita, tapi apa yang sampai ke mereka. Dan dari semua hal yang kita bahas tadi, dari jenis-jenis bercanda, seni dari menyampaikan candaan itu, sampai momen ketika bercanda itu gagal. Aku sampai di suatu pemikiran sederhana. Bercanda itu nggak bisa ditentukan secara sepihak. Karena sesuatu itu baru bisa disebut bercanda kalau dua-duanya tertawa. Tertawa yang genuinely tertawa ya. Bukan tertawa yang dibuat-buat, dipaksakan biar suasananya tetap enak. Ya bukan berarti kita harus totally berhenti bercanda gitu. Tapi ada baiknya
lebih peka aja sama reaksi orang-orang di sekitar kita. Yang secara nggak sadar mungkin traumanya atau lukanya itu kita jadikan bahan tertawaan. Jadi lain kali kalau kamu mau bercanda, coba lihat-lihat lagi. Bukan cuma siapa aja yang ketawa. Bukan masalah kamu itu jadi orang yang paling lucu satu circle atau bukan. Coba lihat lagi. Siapa yang gak genuinely tertawa? Dan mungkin dari situ kita bisa belajar. Kita bisa sama-sama belajar. Ya mungkin aku juga dulu pernah di tahap yang seperti itu, tapi aku belajar dari momen-momen tidak menyenangkan itu. Dan kita sama-sama belajar bahwa seni bercanda yang sebenarnya itu bukan tentang menjadi yang paling lucu, tapi tentang tetap menjadi manusia terlepas dari semua kelucuan itu. Dan kalau ada satu takeaway quote yang bisa ku ambil di episode kali ini, sesuatu baru bisa disebut bercanda kalau dua-duanya tertawa. Kalau satu pihak aja yang ketawa, tapi yang satu lagi tersinggung, itu bukan bercanda, tapi penghinaan atau perundungan. Dan dengan ini, sekian dari episode 5 dari Teman Tiduran. Semoga kalian terkesan dengan isi podcast ini. Terima kasih sudah menemani kegabutanku. And see you on the next episode of Teman Tiduran, where all your thoughts are sprouting. Bye-bye!